Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml, surat ke-27. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana perjalanan Nabi Sulaiman dengan rombongan yang besar ke satu lembah, dan di mana lembah tersebut ada kerajaan semut ya, yang mereka diperintahkan oleh semut ya, mungkin pengawas atau rajanya, untuk masuk ke dalam lubang ya, ke dalam lubang agar terhindar dari injekan pasukan Sulaiman. Di sini ada kekuasaan dari Sulaiman, bahwa dia diberi ilmu pengetahuan untuk memahami bahasa semut. Lalu dia tersenyum, tertawa, dan mengucapkan syukur mendapatkan karunia dari Allah yang luar biasa. Dipergunakan kesyukuran itu untuk amal soleh. Kemarin kita sudah sampaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Ayat ke-20 surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Dan ketika Sulaiman memeriksa barisan burung, lalu dia berkata, saya tidak melihat burung hudhud. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Ini perkataan dari Nabi Sulaiman, dan kita tahu bahwa Nabi Sulaiman mempunyai pasukan tiga pasukan dari jenis yang berbeda-beda. Ada jenis burung, ada jenis manusia, dan ada jenis jin. Ketika Sulaiman memeriksa barisan, ternyata ada satu jenis burung yang tidak ada di barisan itu. Namanya hudhud. Sekarang coba kita perhatikan, sebenarnya siapa hudhud ini? Siapa burung yang dicek oleh Nabi Sulaiman dan dia gaib, tidak ada gitu. Berarti ada masalah ya? Nah, kalau kita perhatikan bersama bahwa burung yang namanya hudhud dari dulu mungkin ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ada, tetap ada. Cuma pertanyaannya, kenapa burung hudhud ini disebutkan dalam Al-Quran ya? Yang kita pahami adalah burung hudhud ini adalah burung yang dipilih, ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Dari miliaran burung hudhud mungkin di dunia ini, tapi ada burung yang bisa saja dia menjadi ketuanya, burung hudhud. Kita nggak kebayang ya sama kita bagaimana tuh Nabi Sulaiman mengecek. Jangankan ya satu jenis ya, mungkin ribuan jenis
berjalan bersama tertib dari ujung ke ujung, manusia, jin, burung. Di sini sebutkan juga burung. Mungkin di situ ada belekok lah, ada bangau di situ, emprit di situ, cangkurileng lah di situ, banyak lah di situ, garuda mungkin, burung onta juga ada kali di situ. Tapi ini hudhud, ternyata hudhud ini adalah burung yang mempunyai pikiran seperti manusia, berakal, tiga lah, cerdas dan bertakwa. Tiga. Dia punya akal, dia cerdas dan dia bertakwa. Dia tahu betul apa yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman. Nah, jadi burung ini burung yang spesial, khusus. Dan pertanyaannya, bisa gak itu terjadi? Bisa saja kalau Allah sudah tundukkan sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi manusia, jin dan burung, ya, ini ada beberapa peran-peran ini ya. Peran-peran antara manusia, jin dan burung, dan peran-peran ini akan kita lihat nanti ketika pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Ada tahap-tahapan itu yang kita lihat nanti, bagaimana tahap atau gambaran ataupun cerita tentang pertemuan kedua raja ini ya, raja kan sebenarnya Ratu Saba. Nah, kembali lagi kepada hudhud, burung hudhud. Pertanyaannya adalah, apakah burung hudhud ini mempunyai ilmu yang luar biasa, atau ada juga beberapa, ada mufasir yang mengatakan ini ada hubungannya dengan karya ilmiah lah, berdasarkan cara-cara tertentu gitu. Ya. Tetapi kalau dibilang seperti itu berarti mencabut kemukjizatan yang ada pada burung hudhud. Nah, kemampuan burung hudhud diberikan oleh Allah. Begitupun kemampuan Nabi Sulaiman secara laduni, ya, laduni itu artinya dianugerahi tanpa usaha, ibaratnya dia tanpa ada sesuatu yang harus, memang Allah kasih gitu. Jadi kemampuan dia mempelajari bahasa burung atau mengetahui bahasa burung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizat di situ. Jadi ada mukjizat di Sulaiman mengetahui burung, dan ada mukjizat juga di hudhud. Seperti mukjizatnya juga di semut. Bagaimana semut tahu bahwa itu ada Sulaiman? Bagaimana semut tahu bahwa di sana bakal ada raja, dan raja itu Raja Sulaiman? Berarti semut itu dikaruniai mukjizat. Begitupun hudhud pun dikaruniai mukjizat. Apa mukjizatnya? Yaitu tadi, berakal, cerdas dan bertakwa. Ini pelajaran bagi kita juga ya. Jadi si hudhud ini dalam barisan yang begitu besar, begitu panjang, dalam satu parade junud, ya, junud itu artinya perang, pasukan perang, menunjukkan keteraturan organisasi yang rapi dari pasukannya Sulaiman, pasukan yang tidak pernah ada lagi di bumi ini, tak akan pernah ada lagi. Ketika burung, manusia dan jin disatukan dalam satu pasukan, nggak pernah ada lagi. Ya. Nah, hudhud ini punya kemampuan, dan kemampuannya itu kemampuan yang selaras dengan kemampuannya Nabi Sulaiman. Ya. Artinya selaras bukan berarti setinggi Nabi Sulaiman. Arahnya itu sama, arahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Sulaiman melihat tidak ada yang namanya burung hudhud, ya, amkana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Disampaikan disampaikan di
pasukan itu dengan nada tinggi mungkin. Kenapa nih nggak hadir? Hud nggak hadir gitu ngomongnya. Ini bahasa saya, bahasa Sulaiman berbeda. Dan itu disampaikan sehingga seluruh pasukan tahu bahwa Hud tidak hadir dan tidak izin mungkin waktu itu. Kalau izin pasti nggak mungkin Sulaiman nanya begitu kan? Nggak mungkin Sulaiman nanya ketika dia izin terus teriak-teriak, si Hud nggak datang nih gitu. Ya. Dan ini bagian dari kalau bahasa kita itu cara mengatur manusia, cara mengatur organisasi, cara mengatur kelompok. Tidak sembarangan kelompok itu tidak hadir, ataupun seseorang yang menjadi anggota kelompok itu tidak hadir tanpa ada sesuatu yang bisa menjadi alasan. Kenapa? Karena kehadiran ketika dalam perjuangan, itu pasti perjuangan menuju Allah, itu sangat penting ya. Bahkan Nabi SAW itu sangat membenci orang yang keluar dari medan perang, atau lari dari medan perang ya. Itulah yang dilakukan salah seorang pejuang ya, pahlawan Islam dulu, ketika membakar perahu ya. Perahu dibakar, kemudian udah di belakang kita laut, di depan kita musuh yang harus kita hancurkan, jalan sehingga tetap berjalan menuju musuh yang harus kita hancurkan. Nah, kita kembali lagi bahwa ini adalah cara untuk menjaga kekompakan. Disampaikan kalau dia tidak hadir ya. Satu orang ini tidak hadir, siapa? Perwakilan Hud lah bahasa kita, Jenderal Hud lah, ini bahasa saya aja. Tidak hadir ya. Dan apa yang dilakukan Sulaiman ketika mengetahui ada anggotanya ya, tidak nampak ya di dalam barisan besar ini. Ada ayat selanjutnya di ayat yang ke-21. Jemaah kaum takwa astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya. Ayat ke-21 disampaikan, la'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti akan aku azab dia. Ya. Aku siksa dia. Adzaban syadida, siksaan yang pedih. Ya. Siksaan yang menyakitkan. Aw la'adzbahannahu, atau aku potong. Aku sembelih. Aulayatiyanni bisultanin mubin, jika dia tidak datang padaku dengan alasan yang nyata, yang jelas. Nah, ini tegas nih Nabi Sulaiman ya, akan aku siksa dia. Memang kalau untuk untuk kekompakan satu organisasi ya, satu kelompok itu harus tegas ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat menjaga sholat jamaah. Sholat jamaah itu kan ciri-ciri bahwa kaum muslimin ini ada dalam kekompakan, itu sholat jamaah ya. Kita bisa melihat siapa yang tidak hadir. Kalau tidak hadir bisa dicek kenapa dia tidak hadir ya. Kenapa dia tidak datang, apakah sakit atau pergi atau ada urusan. Langsung ya.
kabar Kang? Sekolahnya tambah maju aja tuh kan. Mudah-mudahan lah. Jadi namanya kekompakan tuh harus dijaga gitu. Salah satunya dengan salat jamaah. Ya. Nah, ada satu yang tidak hadir, ya. Itu jelas ketahuan. Nah, kalau di sini karena dia sudah masuk orang-orang yang terpilih, ya. Makhluk-makhluk yang terpilih dari tiga makhluk yang Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman, jin, manusia, dan burung. Ketika dia tidak hadir, itu masalah gitu. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan akan aku siksa dia dengan siksaan yang pedih. Ya, saya nggak ngerti nyiksa burung seperti apa. Kita sudah banyak tahu. Ya, saya sering bilang sama anak-anak tuh jangan diikat tuh burung, kemudian diterbangin gitu kan. Talinya diikat itu siksaan bagi dia, dirantai. Kamu mau gak dirantai kayak gitu? Coba saya ikat pakai tali biar kamu gak kemana-mana gitu. Saya sering sampaikan tuh sama anak, jangan menyiksa burung, papatong, kucing, ya. Jangan. Mereka makhluk Allah, umat Allah juga gitu. Ya. Jadi pertama akan disiksa oleh Nabi Sulaiman tuh Hudhud. Ya. Dengan siksaan yang pedih, ditegasin lagi siksaan yang pedih. Ya. Lebih parah lagi yang kedua, atau la'adbahannahu, tewasin, disembeli, mati berarti. Luar biasa nih. Betapa tegasnya Nabi Sulaiman nih kalau ada permasalahan, apalagi, dan ini kan masalahnya akan menjadi kenangan jelek kalau di organisasi dia kalau didiemin ada yang nggak hadir gitu, ya kan gitu kan. Ya kayak kita aja di sekolah nih, murid satu nggak hadir didiemin, lama-lama nambah lagi, lama nggak ada muridnya. Yang namanya murid kan kalau bisa nggak datang ke sekolah gitu. Cuma sekarang aja nih murid pengen ke sekolah gara-gara pandemi ini. Ya. Rata-rata kalau murid itu di mana-mana, yang namanya libur itu menyenangkan. Berarti sekolah itu membosankan. Gitu. Itu contoh aja. Ya. Kita kembali lagi kepada Hudhud tadi, bahwa Hudhud akan disembelih, akan dipotong. Ketika dipotong udah selesai kan, habis. Dan ini jadi ketegasan dari apa? Dari Sulaiman untuk mengecek rombongannya, karena rombongan ini punya misi. Ya. Misinya apa? Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Oke, kita kembali lagi bahwa tidak semua ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Tidak semua manusia ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Tidak semua jin ditundukkan kepada manusia. Tidak semua burung ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ada di luar itu. Kan Nabi Sulaiman kurang lebih di sekitar Syam ya, sekitar berapa? 7-8 negara kalau sekarang ya. 5 negara ya kurang lebih. Sedang di luar itu mungkin masih ada burung-burung lain, jin-jin lain, kemudian manusia-manusia lain yang tidak tunduk kepada Sulaiman. Nah, salah satunya itu nanti kita ceritakan ada Ratu Saba. Nah, Hudhud adalah burung spesial yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman yang tadi kita sampaikan. Ya. Tapi walaupun dia spesial, dia punya punya akal, kecerdasan dan ketakwaan, dia harus tunduk juga dengan pemimpin. Pemimpinnya adalah Nabi Sulaiman. Jangan sampai dia menyalahi perintah pemimpin. Repot kalau perintah pemimpin disalahi. Itulah yang terjadi ketika perang Uhud. Ya. Nabi bilang, jangan turun dari bukit Uhud ini. Jangan turun apapun yang terjadi sebelum ada perintah. Ya. Kalau yang udah haji
haji mungkin tahu ya Bukit Uhud seperti apa. Perintah Nabi Muhammad SAW, jangan turun dari Bukit Uhud sebelum ada perintah. Nah, ketika peperangan bergerak, kemudian kaum muslimin mulai menguasai pertahanan, mulai menguasai pertandingan peperangan, beberapa sudah ada yang mati, kemudian ada ghanimah, ada harta yang ditinggalkan dari musuh-musuh itu. Apa yang terjadi? Orang-orang di Uhud ini turun ke bawah, dipikir peperangan udah selesai. Pemimpinnya udah bilang jangan turun, kita belum ada perintah. Lalu yang terjadi adalah mereka turun. Nah, itulah yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Ada pertahanan musuh, pertahanan orang Islam yang ditinggalkan, sementara cuma satu atau berapa orang itu yang masih bertahan di sana. Yang terjadi adalah Khalid bin Walid muter, kemudian mengalahkan yang di pertahanan, dari belakang diserang kaum muslimin. Itulah yang terjadi ketika tidak ada kepatuhan. Kalau disuruh tetaplah di tempatmu, tetaplah di tempatmu. Sampai Rasulullah, pemimpin tertinggi waktu itu, memerintah. Itu pelajaran besar itu, perang Uhud. Ada yang menyatakan itu adalah kekalahan, walaupun itu artinya pergiliran. Ada yang meninggal, ada yang hidup, Dan ketika dia tidak patuh dengan pemimpin muslim pada saat itu, Nabi Muhammad SAW, yang terjadi adalah kehancuran. Bahkan Nabi Muhammad pipinya itu terkena baju besi, disabet pedang atau berdarah-darah. Jamaah kampung Taqwa dan rahimahullah. Dan ada yang ketiga dari ayat ini disebutkan, ayat 21. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia membawa apa? Keterangan yang jelas, yang nyata. Nah, Nabi Sulaiman ini juga nabi. Dia nggak sembarangan menyiksa orang, nggak sembarangan memberi azab, nggak sembarangan. Ada hal-hal tertentu, makanya dikasih pilihan. Pilihannya adalah disiksa, dibunuh, atau bawa keterangan yang jelas. Nah, itu adil. Dia seorang nabi, dia sampaikan harus ada alasan yang jelas, nggak sembarangan absen gitu ya. Nggak sembarangan absen, harus ada alasan yang jelas. Karena apa? Karena itu bisa menjadi keselamatan dia, bisa jadi potong burung itu. Dan alasan ini harus sesuai dengan misinya. Jangan alasan yang main-main. Oh maaf, itu ada perkawinan, kita harus datang. Nggak bisa. Oh maaf, di situ saya harus, ini ada urusan bisnis dulu gini. Nggak bisa, ente harus datang ini. Alasannya harus jelas. Ini tahap pertama dalam pertemuan Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman. Tahap pertama adalah tahap ketika diketahui ada hewan, salah satu pasukan Nabi yang tidak hadir, dan hewan tersebut akan diancam, dibunuh, disiksa kalau dia tidak ada berita yang jelas. Sampai di situ dulu tuh, kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti tentang pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,